Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas dari Salam Gontor ingin menyampaikan review terkait mata kuliah Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam bersama saya Emira Maryam dan rekan saya Nagia Salsabila juga Hoirnisa Azahra. Oke, untuk pertama kali yang akan menyampaikan adalah saudari Hoirnisa Azahra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sekularisme dalam hubungan internasional. Sekularisme sendiri adalah terpisahnya antara suatu agama dan suatu kepercayaan dengan sebuah disiplin ilmu. Contohnya disiplin ilmu adalah disiplin ilmu hubungan internasional. Sekularisasi sendiri merupakan sebuah proses, sedangkan sekularisme adalah ideologinya. Sekularisme itu suatu ide atau sistem etika yang berdasarkan pada moral alamiah yang terlepas dari agama atau bentuk-bentuk supranaturalisme lainnya. Dimensi sekularisme sendiri ada 3. Yang pertama ada disenchantment of nature, disconcession of values, dan declaration of politics. Disenchantment of nature itu adalah di mana alam sudah tidak lagi melekat dengan ilahi. Alam sudah tidak dilekatkan dengan kuasa ilahi sendiri. Yang kedua itu disconcession of values, di mana nilai-nilai kebenaran sudah menjadi sangat beragam dan manusia menjadi bingung mana hakikat kebenaran yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah declaration of politics, di mana politik sudah tidak disangkut pautkan lagi dengan agama. Apa kaitannya sekularisme dengan hubungan internasional? Hubungan internasional sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang bentuk, hubungan, dan interaksi antara suatu negara dengan negara yang lainnya, yang melibatkan bermacam-macam bentuk dan aktivitas, yang meniscayakan terjadinya kebijakan politik yang dilakukan terhadap satu negara dengan negara yang lainnya. Aktor dalam hubungan internasional sendiri adalah ada aktor negara dan aktor non-negara. Sekularisme sendiri itu terlahir dalam ilmu sosial, salah satunya adalah hubungan internasional. Dan di sini teman saya Nakia Salsabila ingin melanjutkan dengan sejarah hubungan internasional. Saya akan menjelaskan tentang Westphalian Treaty 1648. Jadi Westphalian Treaty ini singkatnya menjelaskan bahwasannya lunturnya kekuasaan agama dan kekuasaan paus berpindah tangan kepada raja dan presiden sebagai pemimpin politik. Kemudian ada yang namanya Westphalian Resumption. Ada keniscayaan bahwasannya Barat mengalami traumatis terhadap agama Kristen khususnya. Kristen atau agama tidak lagi menjadi hal yang menjadi momok menakutkan, namun sudah ada etika kosmopolitan yang mengatur politik internasional agar terlihat lebih rasional. Kemudian hal ini juga meniscayakan non-intervention norm atau masyarakat Barat dapat menganut agama apapun sesuai dengan keinginan mereka maupun tidak beragama. Sebelum ditandatanganinya Westphalian Treaty, Paus memiliki 2 kekuasaan, yakni kekuasaan spiritual dan temporal. Spiritual yakni sebagai wakil Tuhan, dan temporal merupakan kekuasaan dalam memegang politik. Namun pasca Westphalia Treaty, Katolik kalah dan kekuasaan lintas negara berkembang dipegang oleh presiden. Kemudian digantikan oleh teori realisme dalam hubungan internasional. Pada masa Yunani kuno terdapat yang namanya city state dengan bapak hubungan internasional yakni Thucydides, Thomas Hobbes, dan Machiavelli. Menurut Hans Morgenthau, it's impossible to be a politician and to be a good Christian. Inilah awal dari sekularisme. Asumsi dasar realisme adalah pandangan yang pesimis terhadap human nature, kedua sistem internasional yang anarkis, kemudian menjaga keamanan nasional, serta yang keempat adalah skeptisme. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan study case. Yang pertama adalah Iran dan Korea Utara yang ingin mengembangkan rudalnya. Yang mereka mengembangkan rudal dengan dugaan bahwasanya mereka ingin mencapai national interest mereka sendiri dengan perspektif realis tanpa memikirkan negara-negara yang lainnya. Kemudian ada pemindahan ibu kota Yerusalem oleh Amerika.
ibu kota Israel yang dipindahkan ke Yerusalem yang sebelumnya berada di Tel Aviv oleh Amerika, yang memiliki konspirasi sedemikian rupa untuk mencapai national interest mereka sendiri. Oke, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.